sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Salam NKRI teman-teman semuanya. Tak disangka, tak diduga, ternyata perkembangan pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara begitu pesat. Ibu kota modern, ibu kota masa depan, ibu kota yang ramah lingkungan, ibu kota negara yang dibangun di Pulau Kalimantan, di luar Pulau Jawa. Inilah salah satu bentuk pemerataan pembangunan di Indonesia, bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Jikapun ada yang menolak ataupun menentang pembangunan IKN itu, artinya mereka tidak menginginkan adanya pemerataan pembangunan di Indonesia, tidak menginginkan pulau-pulau di luar Jawa menjadi maju. Mereka hanya menginginkan Pulau Jawa saja yang maju dan berkembang. Mereka hanya menginginkan ibu kota yang padat, ibu kota yang macet, ibu kota yang kumuh, ibu kota yang bising, ibu kota yang dipenuhi polutan, dipenuhi polusi, polusi yang tidak memiliki KTP, dan lain-lain. Setelah melakukan groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara, Hotel Bintang 5, kini Presiden Jokowi meluncurkan transportasi listrik Bluebird yang investornya adalah investor lokal. Nah, sekarang berbondong-bondong investor lokal menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Ya, nggak dipungkiri lah ya, pasti ada investor asing. Namun hanya sekian persennya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Sekretaris Negara, Menteri ATR BPN, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Direktur Utama PT Bluebird Group, TBK, beserta seluruh jajaran direksi dan manajemen, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya senang dan saya menyambut gembira peluncuran transportasi ramah lingkungan di IKN oleh Bluebird Group dengan investasi sebesar 250 miliar rupiah. Peluncuran transportasi ramah lingkungan ini akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di Ibu Kota Nusantara. Memang konsepnya sejak awal Ibu Kota Nusantara adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, gedungnya hijau, transportasinya hijau, listriknya hijau, energi hijau, semuanya harus hijau. Dan investasi yang ditanamkan oleh Bluebird Group akan digunakan untuk pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Pengadaan bus rapid transit listrik untuk mendukung layanan perkotaan, taksi listrik, mobil rental listrik, serta bus jurusan dari Balikpapan ke IKN. Bluebird Group juga akan melengkapi sarana pendukung yang dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi pintar seperti penyediaan halte, park and ride, transfer point, depo, dan charging point. Saya mengapresiasi, saya sangat menghargai komitmen Bluebird Group untuk mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan di IKN untuk menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, transportasi ramah lingkungan Bluebird Group di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya luncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Investasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Menteri ATR, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menghitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Demikianlah peluncuran transportasi ramah lingkungan Bluebird Group di Ibu Kota Nusantara. Investor swasta nanti akan berbondong-bondong ya. Untuk tahun depan juga mengisi ekosistem sehingga nantinya yang kita lihat di tahun 2024 ini kita memiliki satu IKN Nusantara walaupun masih kecil sekitar mungkin 1.000 hektar tetapi sudah memiliki fasilitas yang lengkap. Tidak hanya gedung-gedung pemerintah tetapi juga fasilitas untuk rumah sakit, misalnya untuk pendidikan, untuk bahkan leisure ataupun hal-hal yang sifatnya membuat kita betah ya. Otorita IKN disebut masih mengantongi lebih dari 325 letter of interest dari berbagai investor dalam dan luar negeri yang tertarik menanam modal di Nusantara. Dengan deretan investasi yang sedang dibangun dan mengantri untuk masuk di IKN, Bambang juga optimis akan memutar roda ekonomi masyarakat sekitar melalui penyerapan ribuan tenaga kerja. Makin percaya diri menyongsong Indonesia Emas 2045 dan semakin percaya diri pula Indonesia menjadi negara maju. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!